Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Pratiwi dari kelas 12 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan teks editorial yang saya buat berdasarkan kasus yang terjadi di tempat PKL saya. Sebelum itu, pengertian teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaksi media. Teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi suatu media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial juga biasanya dikenal sebagai tanjuk rencana. Adapun fungsi dari teks editorial yaitu untuk satu, menanggapi sebuah isu yang sedang beredar. 2, memberikan kritik dan saran. 3, mengajak pembaca supaya berpikir kritis. Struktur teks editorial yaitu ada 3. Ada 1, pengenalan isu. Pengenalan isu biasanya berisi tentang sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau tesis yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, ada argumen. Argumen adalah bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis, biasanya berupa pernyataan umum, hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Biasanya berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta pada bagian argumen. Dan di sini juga teks editorial yang saya angkat yaitu adalah kredit macet. Kredit macet adalah kondisi di mana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi peminjam dengan tepat waktu. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal seperti debitur kehilangan penghasilan, mangkir secara terencana dalam melakukan pembayaran, dan lain-lain. Struktur teks editorial dalam struktur teks editorial dari teks yang saya angkat yaitu kredit macet, yaitu seperti pengenalan isu yang berisi wabah corona belum juga mereda. Kerugian yang terancam akibat corona yaitu sebesar 356 triliun. Beberapa hal memerlukan biaya besar di muka, sedangkan keadaan dan kebutuhan tidak memungkinkan kita untuk menabung terlebih dahulu. Mengambil pinjaman atau melakukan skema cicilan adalah cara yang paling populer untuk mengatasi cara tersebut. Dan yang kedua, argumen. Argumen yang terdapat pada teks editorial saya yaitu karena kejadian tersebut banyak perseorangan atau perusahaan yang macet dalam pembayarannya. Karena kurangnya pendapat tetapi pengeluaran terus ada, dan banyak perusahaan pinjaman yang mendesak untuk membayar hutang karena perusahaan tersebut juga butuh. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang yang berbunyi, oleh karena itu diharapkan bagi orang yang meminjam untuk lebih mengerti ke sang peminjam dengan terus membayar cicilan walaupun waktunya tidak sesuai dengan perjanjian. Dengan adanya solusi tersebut, maka keduanya dapat diuntungkan karena yang meminjamkan dapat uangnya kembali dan si peminjam tidak terburu-buru untuk membayarnya. Dan ada pula dan di teks editorial pula ada kaidah kebahasaan. Saya menggunakan 2 kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama, kata populer.
Yang pertama, kata populernya adalah wabah corona belum juga mereda yang terancam. Wabah corona belum juga mereda kerugian yang terancam akibat corona, yaitu sebesar 1.356 triliun. Dan yang kedua, kata ganti petunjuk. Karena kejadian tersebut, banyak perseorangan ataupun perusahaan yang macet dalam pembayarannya karena kurang pendapat tetapi pengeluaran terus ada. Adapun tujuan teks editorial tersebut yaitu untuk secara umumnya yaitu untuk mengajak pembaca atau persuasi pembaca untuk merenungi pada isu aktual yang tengah terjadi dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Yang kedua, penulis editorial merupakan upaya memperjuangkan pendapat mengenai isu yang terjadi agar mendapatkan perhatian. Itu tujuan secara pribadi menurut diri saya sendiri, yaitu yang pertama, untuk memberikan gambaran terhadap isu yang sedang hangat diperbincangkan di khalayak ramai. Yang kedua, sudut teks yang mengajak masyarakat untuk membahas teks tersebut untuk mendapatkan solusi yang tepat. Dan selain tujuan, di teks editorial juga ada manfaat. Manfaatnya secara umum yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu isu atau peristiwa yang aktual, membuat pembaca tergerak untuk bertindak bijak ketika sedang menghadapi masalah yang tengah menjadi sorotan tersebut. Dan manfaat teks editorial secara saya pribadi juga, yaitu manfaatnya adalah untuk memotivasi para pembaca untuk memberikan gambaran terhadap isu yang sedang terjadi. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.